Halo generasi Smart, kali ini kita akan belajar biologi mengenai materi jaringan epitel. Bersama saya Muhlis, mari kita simak video ini sampai selesai. Jaringan epitel merupakan jaringan yang menutupi permukaan tubuh, organ tubuh, dan juga organ bagian dalam. Jaringan epitel yang menutupi bagian luar disebut dengan epitelium. Sedangkan jaringan epitel yang melapisi rongga tubuh itu disebut dengan mesotelium. Dan bagian jaringan epitel yang melapisi organ dalam itu disebut dengan endotelium. Adapun ciri-ciri dari jaringan epitel adalah yang pertama adalah sel-sel penyusunnya tersusun rapat sehingga hampir tidak ada ruang antar sel. Yang kedua itu adalah tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limpa tetapi mengandung sel saraf. Yang ketiga itu adalah sel-selnya memiliki daya regenerasi yang tinggi dan yang keempat bentuk selnya bervariasi. Sekarang kita pindah ke fungsi dari epitel. Adapun fungsi dari jaringan epitel itu yang pertama adalah pelindung jaringan di bawahnya atau biasa kita sebut dengan proteksi. Yang kedua itu adalah transportasi atau pengangkutan zat-zat antar jaringan atau rongga yang dipisahkan. Yang ketiga adalah absorpsi atau penyerapan sari-sari makanan pada usus halus. Yang keempat itu adalah menghasilkan zat atau enzim dari epitelium maupun kelenjar. Kemudian yang kelima itu adalah membuang sisa-sisa metabolisme air, karbon dioksida, dan juga garam-garam tertentu. Dan yang keenam itu adalah sebagai ektoreseptor atau menerima rangsangan dari luar. Kemudian ada beberapa jenis-jenis jaringan epitel. Yang pertama itu adalah epitel pipih selapis. Ini adalah jaringan epitel yang berbentuk pipih dan bersifat permeabel atau tembus untuk dilalui molekul atau ion terlarut secara difusi. Jaringan epitel pipih selapis ini terdapat pada endotelium, kemudian alveolus, kemudian paru-paru, kemudian perikardium, kemudian endotelium pada pembuluh darah dan juga pembuluh limpa. Jaringan epitel yang kedua itu adalah epitel pipih berlapis. Ini adalah jaringan epitel yang tersusun dari dua atau lebih lapisan sel berbentuk pipih. Epitel pipih berlapis ini berfungsi dalam proteksi atau perlindungan. Jaringan epitel berlapis terdapat pada kulit, vagina, rongga mulut, esofagus, anus, dan kornea mata. Jaringan epitel yang ketiga itu adalah epitel kubus selapis. Epitel kubus selapis ini terdiri atas sel-sel yang berbentuk kubus berfungsi dalam proteksi, sekresi, dan absorpsi. Epitelium kubus selapis itu terdapat pada tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, nefron ginjal, permukaan luar ovarium, kelenjar ludah, kelenjar tiroid, pankreas, serta lensa mata. Kemudian jaringan epitel yang keempat adalah epitel kubus berlapis. Epitel kubus berlapis terdiri atas lebih dari satu sel berbentuk kubus. Epitelium kubus berlapis berfungsi untuk proteksi, sekresi, ekskresi, dan absorpsi. Epitelium kubus berlapis itu terdapat pada kelenjar keringat dan juga kelenjar minyak. Jaringan epitel yang kelima itu adalah epitel silindris selapis. Nah, epitel silindris selapis ini terdiri atas selapis sel yang berbentuk memanjang, berfungsi dalam gerakan aktif molekul seperti absorpsi, sekresi, dan transport ion. Epitel ini melapisi saluran pencernaan mulai dari lambung sampai dengan anus. Yang keenam itu adalah epitel silindris berlapis. Nah, epitel silindris berlapis tersusun atas lapisan sel yang berbentuk silindris pada lapisan permukaannya, tetapi sel-sel pada lapisan basal
relatif lebih pendek dan berbentuk polihedral tidak teratur. Epitel silindris ini berfungsi untuk perlindungan dan sekresi. Contohnya terdapat pada uretra, laring, trakea, paring, dan juga kelenjar ludah. Kemudian epitel yang ketujuh adalah epitel silindris bersilia. Ini adalah epitel yang tersusun dari sel-sel dengan inti sel sejajar sehingga seolah-olah epitel tersebut terdiri atas banyak lapisan. Pada epitel ini terdapat silia yang berfungsi untuk menggerakkan partikel yang berada di atasnya. Fungsi epitel silindris berlapis semu bersilia ini adalah untuk proteksi. Kemudian jenis jaringan epitel yang ke-8 itu adalah epitel transisional. Epitel transisional itu tersusun dari sel-sel yang bentuknya dapat berubah-ubah. Bagian basal terdiri atas sel-sel kubus hingga silindris, sehingga bagian tengah terdiri dari sel-sel kubus polihedral. Kemudian bagian permukaan dalam terdiri atas sel-sel berbentuk kubus hingga pipi. Epitelium transisional terdapat pada organ-organ yang dapat mengalami peregangan, misalnya ureter, vesika urinaria, pelvis, renalis, dan juga uretra. Oke, kita akan masuk soal-soal yang berhubungan dengan jaringan epitel. Soal yang pertama itu adalah jaringan epitelium pipi selapis terdapat pada A. Pembuluh darah, B. Vagina, C. Kelenjar tiroid, D. Pankreas, dan E. Saluran telur. Generasi smart jika menemukan soal seperti ini, maka kita harus melihat dulu jenis-jenis jaringan epitel. Di sini yang ditanyakan adalah jaringan epitel pipi selapis. Seperti yang kita lihat, jaringan epitel pipi selapis itu terdapat pada pembuluh darah karena dia berfungsi untuk difusi. Jadi jawaban untuk nomor 1 ini adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang siswa sedang mengamati preparat suatu jaringan epitel dengan ciri berbentuk pipih, berlapis tunggal, dan inti selnya bulat terletak di tengah. Epitel ini sangat cocok untuk peristiwa. Jika generasi smart menemukan soal seperti ini, kita lihat ciri-ciri yang ditampilkan. Di situ berbentuk pipih, kemudian berlapis tunggal, dan inti selnya bulat terletak di tengah. Seperti yang kita ketahui bahwa secara umum jaringan epitel yang berlapis pipi itu selapis pipi itu fungsinya untuk difusi gas. Jadi jawaban untuk nomor 2 itu adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jaringan epitel yang tersusun atas sel berlapis banyak tetapi sulit ditentukan bentuknya karena ada yang pipih, ada yang kubus, dan ada juga yang silindris. Itu terdapat di mana? Jika generasi smart menemukan soal yang seperti ini, maka jawaban yang tepat itu adalah E. Kantung kemih. Karena seperti yang kita ketahui, kantung kemih jika terisi dengan urin, itu bentuknya tidak sama jika kantung kemih itu tidak terisi dengan urin. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu pada pembahasan materi selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas.